Halo semuanya, selamat datang di channel Pregnancy Indo Review. Di video kali ini kita akan membahas film wanita hamil besar melahirkan anak kera. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean movie review. Pada awal film diceritakan ada seorang wanita yang sedang belanja di sebuah warung. Setelah belanja dia kemudian berjalan menaruh belanjaannya ke dalam mobilnya. Dan di saat yang bersamaan datang perampok bertopeng menodongi senjata ke kepalanya dan mengancamnya agar tidak teriak. Kemudian salah seorang dari kawanan perampok itu mengambil sebuah laptop dari dalam mobil wanita itu dan pergi berjalan menjauh mobil. Wanita itu kemudian mencoba melawan salah seorang perampok yang menodonginya senjata. Kemudian mengambil pistol perampok itu lalu menembaknya. Namun perampok itu kembali menembak wanita itu saat ia ingin naik ke mobilnya. Tidak lama setelah itu para warga pun datang dan mendapati MYT wanita dan salah seorang perampok itu. Para warga yang melihat salah seorang perampok yang masih hidup mencoba mengejarnya. Sampai masuk ke dalam toko yang bernama Kramat, mereka meminta izin kepada pemilik toko itu untuk menggeledah isinya. Namun mereka gagal menangkapnya. Saat si pemilik toko masuk ke dalam toko tersebut, perampok itu pun keluar dan ingin mencoba menikamnya. Namun dia tidak jadi menikam si pemilik toko, karena ia telah membantunya dengan sihir sehingga dia kelihatan oleh para warga. Setelah itu perampok itu ingin pergi. Sebelum pergi si pemilik toko kemudian memberikannya sebuah tas untuk menyimpan hasil rampokan pria itu. Scene pun berganti dengan seorang wanita hamil bernama Salwa yang ingin membukakan pintu untuk tamunya. Kemudian datanglah seorang wanita yang tidak lain adalah majikan Salwa bernama Cenimas. Dia merasa kesal dan marah karena bajunya dibuat sobek oleh Salwa. Kedatangannya tersebut adalah ingin meminta ganti rugi atas bajunya yang sobek tersebut. Dan mengancam kalau dia akan menceritakan kepada seluruh warga di kampungnya agar tidak memperkerjakan Salwa jika dia tidak mengganti baju tersebut. Salwa pun memohon agar hal itu tidak terjadi dan akan berusaha mengganti baju itu. Scene pun berganti saat suami Salwa yang bernama Rino pulang ke rumahnya. Salwa kemudian menceritakan kepada Rino tentang baju Cenimas yang sobek dan harus diganti. Serta ancaman yang Cenimas berikan kepadanya. Rino pun kesal mendengar hal itu. Salwa pun mencoba menenangkan Rino. Kemudian setelah itu mereka kemudian membahas tentang biaya persalinan Salwa yang tidak akan lama lagi. Namun Rino berkata, Salwa, apapun nanti yang terjadi, kalau pada waktunya nanti si kecil lahir, aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Kamu percaya aku ya? Setelah itu Rino kemudian memperlihatkan tas yang telah diberikan oleh penjual toko tersebut kepada dirinya. Salwa kemudian merasa ada yang aneh dengan dirinya dan Rino pun mengajak Salwa untuk beristirahat. Keesokan harinya saat Rino terbangun, dia kemudian memperhatikan tas itu. Dan mencoba memasukkan barang-barang yang berada di atas meja ke dalam tas tersebut. Tidak lama kemudian Salwa pun keluar dan melihat isi dari tas Rino. Salwa mengatakan bahwa isi tasnya kosong dan hal itu membuat Rino heran karena yang ia lihat di dalam tasnya adalah barang-barang yang diambil dari meja. Setelah itu Rino dan Salwa pun kembali masuk ke kamarnya dan Rino menaruh tas tersebut di meja. Namun hal aneh terjadi, terlihat ada tangan yang keluar dari tas tersebut. Dan mengeluarkan isinya. Saat Reno keluar dari kamarnya dia pun menjadi kaget melihat barang-barang yang keluar sendiri dari dalam tasnya. Scene pun berganti saat Rino keluar dari rumahnya, dia mendapati seorang kakek yang berpenampilan menyeramkan. Kakek itu meminta makanan namun Rino kemudian mengusirnya. Scene pun berganti saat Rino ingin pergi bekerja dan berpamitan dengan Salwa saat Salwa masuk ke dalam dapur rumahnya.
Ia melihat seorang kakek yang tadi diusir oleh suaminya. Ia kemudian bertanya kepada kakek itu dan memberinya sepiring nasi sesuai permintaannya. Namun kakek itu menolak pemberian Salwa dan pergi begitu saja. Sin pun berganti dengan Rino yang mencoba menjual hasil rampokannya tersebut dengan harga murah dan terlihat ada dua orang yang memerhatikannya dari kejauhan. Di tengah perjalanan Rino dihadang oleh dua orang yang salah seorang dari mereka adalah saudara dari teman Rino yang ikut bersamanya merampok bernama Fadil. Dan kedatangannya adalah meminta bagian uang hasil rampokan yang telah dilakukan Fadil bersamanya. Namun ia menolaknya dan terjadi perkelahian di antara mereka bertiga. Sin pun berganti kepada Salwa yang sudah memeriksakan kandungannya saat ia berjalan. Ia melihat kakek yang masuk ke rumahnya berjalan masuk ke dalam ruangan kamar MYT. Ia pun membuntuti kakek itu dan mendapati dirinya sedang memakan MYT. Dia pun berlari keluar dari ruangan tersebut dan meminta tolong kepada salah seorang petugas di sana untuk mengecek kamar MYT tersebut. Namun petugas tersebut tidak menemukannya. Sin pun berganti dengan Rino yang pergi merampok di sebuah warung kecil dengan tas ajaibnya sehingga ia berhasil mengelabui si pemilik warung. Sin pun berganti dengan Salwa yang sedang berjalan kemudian dihampiri oleh seorang penjual koran yang memperlihatkan berita perampokan ibu hamil. Ia pun membeli koran tersebut. Sesampainya di rumah ia memperlihatkan koran tersebut kepada suaminya Rino. Rino pun kaget melihat berita tersebut, dan dia mencoba menenangkan Salwa yang khawatir jika dia akan bernasib seperti wanita hamil di koran tersebut. Kemudian setelah itu Salwa kemudian kaget melihat kakek misterius yang ia temui di rumah sakit sedang mengintip di jendela sehingga membuat Rino naik darah dan mencoba mengusir kakek tersebut. Setelah itu Rino pun menyusun rencana bersama anak buahnya untuk mencari keberadaan kakek-kakek yang sering mengganggu keluarganya. Kemudian Sin berganti dengan Salwa yang sedang membuat susu. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya yang tidak lain adalah Bu Harsih yang ingin memberikan gaji kerja Salwa yang belum ia bayar. Setelah itu Salwa pun berbalik badan dan melihat kakek misterius itu sedang berdiri di hadapannya. Dan tidak lama kemudian menghilang, saat Salwa masuk ke dalam rumahnya ia mendapati susu yang ia buat tumpah. Dan keluar tangan yang ingin menarik Salwa dari tas Rino yang terjatuh di lantai bawah meja. Sin pun berganti terlihat adik dari Fadil teman Rino melempar sebuah pisau bersama pesan ancaman yang ia tulis. Ketika Rino sedang memindahkan pot ia pun dikagetkan dengan kemunculan kakek misterius tersebut. Rino pun menariknya dan membawanya ke hadapan anak buahnya dan mereka pun menghajarnya. Namun kakek tersebut tiba-tiba hilang di hadapan mereka. Kemudian saat Salwa sedang tertidur pulas terlihat kakek misterius tersebut sedang mengelus-elus perutnya. Keesokan harinya saat Rino sedang duduk di taman, ia melihat seorang wanita yang memegang amplop. Dan saat wanita itu menaruh amplop itu dia pun mengambil dan memasukkannya ke dalam tas ajaibnya. Namun uang tersebut tidak hilang di dalamnya tasnya sehingga ia ketahuan merampok. Rino pun mencoba berlari dan di tengah perjalanan ia membuang tas tersebut saat dia tersandar di tembok mendapati poster dirinya yang sedang dicari polisi. Roni kemudian mengambil tas tersebut. Setelah itu Roni kemudian bertemu dengan pemilik toko keramat dan menanyakan soal tas yang diberikan olehnya tidak berfungsi lagi. Dan si pemilik toko pun menjelaskan asal-usul tas tersebut namun ia tidak memberitahu soal tas itu tidak berfungsi. Roni yang kesal pun memperlihatkan pisau yang ia miliki kepada si pemilik toko. Namun si pemilik toko menggunakan sihirnya yang membuat dada Roni sesak. Sin kemudian berganti dengan Salwa yang menemukan rumahnya berantakan. Saat ia masuk ke kamar adik Fadli datang dan menanyakan keberadaan perhiasan yang dicuri Roni kepada Salwa.
Namun Salwa tidak menjawab pertanyaan adik Fadli itu sehingga ia pun mendorong Salwa ke ranjang. Tidak lama kemudian Roni datang mendorong adik Fadli ke pintu dan mengancamnya jika ia tidak segera keluar dari rumahnya. Saat Roni membuka pintu rumahnya, ia kaget melihat seseorang yang keluar dari tasnya yang tidak lain adalah kakek misterius yang sering menerornya. Roni pun berpikiran kalau kakek itu adalah Solihin yang dijelaskan oleh pemilik toko itu. Setelah itu kemudian Reno pergi mencari tumbal yang akan dia berikan sebagai santapan kepada Solihin. Keesokan harinya seseorang yang bernama Asih datang menemui Salwa dan mengatakan bahwa Cenimas hilang. Scene pun berganti dengan adik Fadil yang motornya tiba-tiba mogok, lalu Rino datang dari belakang lalu memukulnya hingga tak sadar. Saat adik Fadli, Reno pun menikamnya sebagai tumbal untuk santapan Solihin. Scene pun berganti di rumah Roni, terlihat dua orang polisi yang mencari Reno karena telah melakukan perampokan. Salwa pun terdiam mendengar pernyataan yang disampaikan polisi tersebut dan kedua polisi itu kemudian menanyakan informasi tentang Reno kepada Salwa. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah Reno yang menyerahkan diri kepada pihak polisi, namun Reno berhasil kabur di saat bersamaan perut Salwa yang besar tiba-tiba berkontraksi. Para polisi kemudian mencoba mengejar Reno namun mereka gagal karena Reno memasukkan dirinya ke dalam tas tersebut. Scene berganti, terlihat air ketuban Salwa terus keluar pertanda Salwa akan segera melahirkan. Asih membantu Salwa untuk pergi ke rumah sakit, kemudian setelah itu saat sampai di rumah sakit, Salwa pun mencoba mengedan sekuat tenaga untuk mengeluarkan bayinya yang terus saja menendang sehingga membuat dirinya kesusahan, sampai akhirnya Salwa pun berteriak kesakitan dan melahirkan anaknya. 5 tahun kemudian anak Salwa pun tumbuh dengan wajah yang dipenuhi bulu, dan terlihat dari kejauhan Reno melihat anaknya yang sudah besar dan film pun berakhir. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update movie review dari channel ini setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan judul film yang bisa admin review kembali di bawah kolom komentar sehingga kalian bisa membangun interaksi bersama kami dan menjadi anggota kami jika kalian membeli Super THANKS yang ada di samping tombol tanda download.